Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windawati Alwi SPT MSI, Program Studi Teknologi Pakan Ternak, jurusan Peternakan Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan. Video ini saya buat sebagai syarat pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Pendidikan PDD UKT PT dalam bidang pengajaran. Saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu di Program Studi Teknologi Pakan Ternak. Mata kuliah Nutrisi Ternak Dasar merupakan mata kuliah wajib dengan rumpun mata kuliah kompetensi dasar. Kuliah ini disajikan pada semester 2. Mata kuliah Nutrisi Ternak Dasar terdiri dari 3 SKS dengan rincian 1 SKS teori dan 2 SKS praktik. Mata kuliah ini membahas tentang berbagai macam nutrien yang terkandung dalam bahan pakan dan hubungannya dengan proses penyerapan dan penggunaan nutrien pada tubuh ternak untuk menghasilkan produksi ternak yang berkualitas tinggi. Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mampu mengetahui berbagai macam nutrien yang terkandung dalam bahan pakan serta menerapkannya pada berbagai macam ternak berdasarkan klasifikasi kebutuhannya, serta mampu mengetahui dan menjelaskan proses penyerapan dan penggunaan nutrien pada organ pencernaan ternak yang berasal dari berbagai bahan pakan. Capaian pembelajaran mata kuliah ini akan dicapai dengan 16 kali pertemuan. Materi pembelajaran atau pokok bahasan pada mata kuliah ini terdiri dari pengertian dan ruang lingkup nutrisi ternak dasar, peran ilmu nutrisi dalam bidang pakan ternak, peran ilmu nutrisi dalam berbagai jenis nutrien serta fungsinya yang terkandung dalam pakan, tata cara penentuan kadar nutrien dalam suatu bahan pakan, sistem energi dalam tubuh ternak, dan berbagai proses metabolisme nutrien yang terkandung dalam pakan. Referensi yang saya gunakan untuk proses pembelajaran yaitu beberapa buku yang terkait dengan ilmu nutrisi ternak serta jurnal-jurnal yang berkaitan. Saya juga mengambil referensi dari buku yang telah saya tulis dan terbitkan. Buku tersebut merupakan salah satu luaran dari kegiatan Tridharma saya, yaitu penelitian, dan sudah mendapat ISBN dan HKI. Sistem pembelajaran yang saya gunakan yaitu sistem blended yang mengkombinasikan antara pembelajaran daring dan pembelajaran luring. Metode pembelajaran yang saya terapkan pada proses penyampaian teori yaitu ceramah, diskusi, pembelajaran kolaborat, dan belajar mandiri. Indikator atau kriteria penilaian yang digunakan pada teori yaitu pertama, ketetapan menjawab soal, yang kedua, ketetapan menyelesaikan tugas, dan yang ketiga, kemampuan atau ketepatan komunikasi. Metode pembelajaran yang saya terapkan pada proses penyampaian praktek yaitu 1, demonstrasi, yang kedua, diskusi, yang ketiga, pembelajaran kolaborat, yang keempat, belajar mandiri, dan yang kelima, project based learning atau PBL. Indikator atau kriteria penilaian yang digunakan pada praktek yaitu pertama, ketetapan dalam menerapkan prosedur kerja, yang kedua, ketepatan menyelesaikan tugas, yang ketiga, hasil pengamatan dan laporan tertulis, yang keempat, kemampuan ketepatan komunikasi. Sistem penilaian yang saya gunakan berdasarkan pada peraturan akademik yang berlaku secara umum di Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan. Proporsi penilaian terdiri dari 33% teori dan 67% praktek. Proporsi kegiatan praktek lebih besar karena Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan sebagai perguruan tinggi vokasi. Aspek penilaian teori terdiri dari 1, kehadiran sebanyak 10%, tugas atau kuis 20%, ujian tengah semester dan ujian akhir semester 50%, sikap 20%. Aspek penilaian praktek terdiri dari pertama, kehadiran 10%, kedua, aktivitas 20%, sikap 20%, laporan 20%, dan ujian praktikum 30%. Selanjutnya saya akan menyajikan video proses pembelajaran salah satu pokok bahasa mata kuliah Nutrisi Ternak Dasar melalui metode luring.
Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Sehat semua? Alhamdulillah. Nah, jadi hari ini sebelum kita
berfungsi dan bertumbuh dengan baik. Nah, jadi bukan cuma manusia. Jadi ini pentingnya nutrisi di dalam tubuh. Nah, nutrisi dalam tubuh itu dia berkaitan sama bahan makanan atau pakan ternak. Jadi adalah bahan yang dapat dimakan, dicerna dan digunakan oleh hewan. Jadi kalau manusia itu dia namanya makanan, kalau ternak itu namanya pakan. Nah, jangan dibalik ya, disuruh manusianya makan ini makan pakan. Nah, jangan ya. Kemudian pas ternaknya ya kadang ternak namanya pakan makanan ternak. Tapi kalau manusia dia lebih dominan kata makanan. Secara umum dapat dikatakan bahwa pakan ternak adalah bahan yang dapat dimakan, jadi semua bahan makanan yang tidak mengganggu kesehatan hewan ternak. Di rumput hijau kering, bekatu dan produk lain adalah bahan makanan ternak, dan tidak semua komponen dalam makanan tersebut dapat dicerna oleh ternak. Jadi bahan makanan ini dia mengandung zat nutrisi atau zat makanan. Kemudian pakan tadi, jadi nutrisi ini dia berkaitan sama pakan dan pakan. Jadi dulu pakan adalah segala sesuatu yang kita berikan pada hewan ternak untuk dimakan. Pakan berbeda dengan pangan. Istilah pakan digunakan untuk makan hewan atau ternak, sedangkan istilah pangan digunakan untuk makanan manusia. Pakan hewan atau ternak merupakan campuran dari beberapa jenis bahan baku pakan, baik yang sudah lengkap maupun yang masih akan dilengkapi, disusun dengan mengandung zat-zat gizi yang mencukupi kebutuhan ternak. Jadi pakan yang diberikan itu harus mengandung karbohidrat, lemak, protein, vitamin, air, dan unsur organik serta mineral. Apa yang diberikan pada ternak dapat disesuaikan sesuai jenis ternak, umur, bentuk badan, dan juga pengenalan ternak. Jadi tentunya mengungkap pengetahuan tentang ilmu nutrisi karena kemajuan dalam bidang ilmu kimia dan ilmu lainnya dengan ilmu nutrisi, maka ilmu nutrisi ini berkembang sangat pesat. Ini peran ilmu nutrisi dalam ternak. Jadi pertama itu menjamin kebutuhan nutrisi hewan. Ilmu nutrisi membantu menentukan zat nutrisi seperti energi, protein, vitamin, dan mineral yang diperlukan oleh ternak berdasarkan jenis, usia, berat badan, dan bidang pemeliharaan. Jadi dengan adanya ilmu nutrisi ini kita bisa mengetahui, memberi pengetahuan untuk menjamin kebutuhan nutrisi hewan sesuai sama jenis, usia, berat badan, dan lain-lain. Jadi kita tahu bahwa nutrisi apa yang sesuai ketika jenisnya berbeda, usianya berbeda, berat badannya berbeda, dan pemeliharaannya berbeda. Jadi nutrisinya itu beda-beda tergantung tujuannya, ya. Kemudian kedua, formulasi pakan yang efisien. Ilmu nutrisi membantu dalam formulasi pakan. Pakan ternak dapat diformulasikan secara optimal agar seimbang dalam kandungan nutrisinya, membantu menghindari kelebihan dan kekurangan zat gizi. Nah, jadi dengan ilmu nutrisi kita bisa memformulasikan atau menyusun pakan yang sesuai, yang sebenar-benarnya. Jadi kita tahu bagaimana nutrisi kebutuhan ternak itu, kemudian kita menyusun karena kita tahu bentuknya. Nah, itulah kenapa kita harus mengetahui ilmu nutrisi, karena ada beberapa yang pertama tadi itu menjamin kebutuhan nutrisi hewan. Yang kedua adalah formulasi pakan yang efisien. Yang ketiga, meningkatkan pertumbuhan dan produksi.
ilmunya itu akan meningkatkan kesehatan ternak. Jadi itu bukan produktivitas dan pertumbuhan, tapi juga kesehatannya. Dengan kita mengetahui ilmunya. Kemudian yang kelima, inovasi dalam teknologi pakan. Ilmu nutrisi berkontribusi dalam pengembangan pakan alternatif atau aditif yang dapat meningkatkan efisiensi pakan seperti penggunaan pakan tambahan, probiotik, enzim atau pakan fermentasi. Jadi dengan adanya ilmu nutrisi di dalam pakan itu akan membuat kita berinovasi. Nah, inovasi supaya makanan itu semakin maju. Teknologi, jadi teknologi itu bukan cuma dalam bentuk alat-alat, tapi dengan produk-produk yang berkembang itu juga termasuk teknologi. Seperti kita memberikan probiotik, enzim, pakan fermentasi, dan lain dalam pakan itu juga teknologi, ya. Kemudian yang keenam, meningkatkan efisiensi penggunaan pakan dan biaya produksi. Dengan ilmu nutrisi, para peternak bisa menggunakan pakan yang lebih efisien, mengurangi pemborosan dan memaksimalkan produksi pakan menjadi produk ternak yang diinginkan. Efisiensi pakan sangat penting dalam industri peternakan untuk mengurangi biaya produksi dan meningkatkan profitabilitas. Jadi ilmu nutrisi itu dengan kita tahu ilmunya dia meningkatkan efisiensi penggunaan pakan. Jadi efisiensi makanya kita tidak menggunakan pakan secara berlebihan dan menimbulkan biaya produksi. Kemudian 7, mendukung kesejahteraan ternak. Jadi bukan cuma manusia yang mau sejahtera, ternak juga sejahtera, ya. Nah, bukan cuma manusia. Kemudian pakan yang tepat tidak hanya berfokus pada produktivitas, tetapi juga pada kesejahteraan ternak. Nutrisi yang baik membantu mengurangi stres pada ternak, menjaga kenyamanan dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Jadi ketika ternak merasa bahwa pakan yang diberikan atau makanan yang diberikan itu sesuai dengan kebutuhannya, maka ternak itu akan merasa bahagia, sejahtera, ya. Kalau dia sejahtera, kalau sejahtera itu bumbu kan. Jadi tidak selamanya, ya, walaupun tidak selamanya. Jadi ternaknya ketika nutrisi yang diberikan itu sesuai, dia akan bertumbuh, berkembang, dan menghasilkan produksi yang bagus. Nah, jadi dengan adanya nutrisi kita bisa membahagiakan ternak. Jadi jangan cuma manusia yang dibahagiakan, ternak aja, ternak saja bisa bahagia, apalagi kamu, ya kan? Oke, lanjut. Papan, mengurangi dampak lingkungan. Ilmu nutrisi juga berperan dalam mengurangi dampak lingkungan dari peternakan. Misalnya mengurangi emisi gas rumah kaca yang berasal dari proses pencernaan ternak. Nutrisi yang optimal dapat mengurangi pemborosan pakan dalam lingkungan. Jadi ketika kita mengetahui ilmu nutrisi, dengan cara kita memproses pakan, kita bisa mengurangi emisi gas. Jadi emisi gas itu terjadi karena amonia yang ada pada ternak. Nah, kita kasih pakan yang dia bisa mengurangi amonia itu, sehingga mengurangi emisi gas rumah kaca. Nah, jadi dengan kita tahu ilmu nutrisi, kita bisa memberikan apa yang kita ketahui itu, ilmu-ilmu yang kita ketahui untuk perkembangan dari ternak itu. Oke, jadi tadi itu utama, ya. Nah, kemudian yang ilmu nutrisi juga kita bisa mengetahui ruang produksi ternak. Jadi ternak memiliki kebutuhan sisa makanan untuk bidang produksi, yaitu sampai yang dimanfaatkan untuk proses produksi. Fungsi tabung nutrisi, jadi tadi perannya sebagai sumber energi, jadi supaya kuat, jadi ceria kayak tadi, ya. Kemudian memperbaiki sel-sel rusak. Nah, jadi memperbaiki sel-sel rusak kayak protein itu, makanya orang yang sakit itu harus makan protein yang tinggi, ya. Nah, supaya dia lebih sehat.
jadi lebih segar karena dia mempertahankan fungsi pada organ tubuh. Kemudian menjaga keseimbangan pada metabolisme. Nah, jadi dengan adanya nutrisi dia menjaga keseimbangan tubuh. Kemudian karbohidrat akan mendukung dalam proses metabolisme. Jadi kita ada energi, ada ini bergerak-gerak ini karena nutrisi yang masuk di dalam tubuh ya. Kemudian membentuk sel-sel pada jaringan tubuh. Jadi adik-adik ini terbentuk karena nutrisi ya. Nah, jadi nutrisi yang masuk ke dalam tubuh ternak itu akan membentuk ternak menjadi dari dewasa menjadi dewasa, kemudian dia bertumbuh dan berproduksi. Oke, sekian dari ibu, materi dari ibu mengenai hal ini. Ada yang ingin bertanya? Oke, silakan kita. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertanyaan saya yaitu mengapa ilmu nutrisi dapat menurunkan biaya nutrisi? Oh, biaya nutrisi ya. Oke, biaya nutrisi. Oke. Jadi mengapa ilmu nutrisi itu dan kita mengetahui ilmu nutrisi bisa menurunkan biaya produksi? Nah, karena ketika kita tahu ilmu nutrisi, kita tidak akan sembarang mencampur. Pokoknya saya mau campur ini, saya mau campur tepung ikan, sudah tepung ikan, tepung kedelai, protein semua, protein kan mahal. Nah, jadi ketika kita tahu ilmunya bahwa kita perlu membeli energi, kemudian protein, mineral, vitamin, kita tidak akan menggunakan bahan-bahan itu berlebihan. Nah, jadi itu akan menurunkan biaya produksi di mana kita tahu bahwa biaya pakan itu adalah 70% dari biaya produksi di usaha peternakan. Nah, jadi kalau kita sudah tahu ilmunya, kemudian kita menyusun sesuai kebutuhan, itu akan mengurangi biaya produksi. Dan gitu ya, kita paham? Paham. Oke. Kalau paham, ibu akan kasih tugas ya buat teman-teman materi yang dijelaskan
video pembelajaran mata kuliah nutrisi ternak dasar pada pokok bahasan peran ilmu nutrisi dalam bidang pakan ternak. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta dari ujung kandang.